Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita lanjutkan pembahasan kita yang tertunda, yaitu kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu sekarang akan menginjak ke hikmah yang ke-8, masih dalam kitab Hikam. Ini kitabnya, kitab Al-Hikam. Silakan oleh saudaraku dibuka. Kalau ingin lebih dalam lagi, saya bawa kitabnya, yaitu Syarah Hikam, yaitu Syarah Hikam, yaitu Iqadhul Himam. Silakan saja. Kenapa saya bawa kitabnya? Semoga semuanya menjadi lebih yakin dan kita lebih bisa membaca kitab kuning. Kita baca dulu hikmahnya yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza futiha laka wijhatun minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Apabila Allah membukakan bagimu jalan untuk ma'rifat, maka jangan menghiraukan amalmu yang sedikit, sebab Allah tidak membukakan bagimu melainkan Ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Tidaklah kau ketahui bahwa makrifat itu semata-mata pemberian Allah kepadamu, sedangkan amal perbuatanmu hadiah darimu kepada Allah. Maka apa perbandingan antara hadiahmu dengan pemberian Allah kepadamu? Saudaraku, di sini ada kata makrifat. Makrifat itu cita-cita yang tinggi. Semua orang ingin makrifat. Makanya orangnya, kalau orang makrifat itu namanya al-arif billah. Kalau ulama namanya al-ulama'u billah. Kan ulama kan terbagi dua. Ada ulama'u ahkamillah, ada al-ulama'u billah. Nah, ulama yang marifat kepada Allah itu namanya al-ulama'u billah. Dalam kata lain, al-arif billah. Nah itu. Kalau ada pertanyaan, apakah ada surga di dunia? Maka jawabannya ada. Apa? Ini surga menurut ahli tasawuf adalah makrifat. Apa? Makrifat. Nah, makrifat ini adalah surga. Surga yang tidak akan diketemukan dan dirasakan kecuali oleh orang yang makrifat, mengenal Allah. Gitu. Kan surga itu ada surga dunia. Nah, menurut sufi itu adalah makrifat. Ada surga nanti di mana? Di akhirat. Nah, surga untuk kembalinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh ketika di dunianya meninggal wafat husnul khatimah, nanti masuknya kemana? Ke surga. Itu surga yang di mana? Di akhirat. Tapi jangan salah, dalam berbagai kitab dijelaskan, apalagi dalam kitab tasawuf, ada surga dunia. Orang belum ke surga di akhirat, tapi orang yang sudah mengenal Allah itu sudah mencicipi bagaimana nikmatnya, istimewanya, luar biasanya surga dunia. Apa itu? Makrifat, mengenal Allah. Saudaraku, kalau dibandingkan istimewa yang mana antara
surga dunia yaitu ma'rifat dan surga nanti di akhirat? Maka jawabannya adalah surga yang di dunia yaitu ma'rifat kepada Allah. Bukan berarti nanti di akhirat itu jelek atau kurang atau tidak bagus. Surga nanti di akhirat itu mulia, agung, sangat istimewa, banyak bidadari, makanan yang serba lengkap, serba istimewa. Tapi seperti ini perumpamaannya. Kita perumpamakan, kalau surga nanti di akhirat meskipun serba lengkap, serba ada, banyak bidadari dan lain sebagainya, orang nanti kalau berkeringat itu keringatnya jadi apa? Jadi parfum yang harum, jadi minyak kasturi. Memang itu luar biasa. Tapi ingat, sebagus-bagusnya surga nanti di akhirat, tetap saja surga itu adalah makhluk Allah. Lihat dalam ilmu tauhid, yang namanya makhluk itu mempunyai sifat jami'un naqais. Meskipun surga sangat istimewa, tetap saja makhluk itu sifatnya sifat kurang. Itu. Jadi jangan punya etika bahwa makhluk itu adalah sempurna. Oh tidak. Di hadapan Allah tidak ada makhluk yang sempurna. Itu. Semuanya makhluk itu hakikatnya tidak ada. Makhluk kalaupun sempurna itu disempurnakan oleh Allah. Seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sempurnanya disempurnakan oleh Allah. Tapi dari sisi kemakhlukannya, yang namanya makhluk semuanya itu mempunyai sifat jami'un naqais. Semuanya itu sifatnya kurang. Nah, kenapa ma'rifat kepada Allah, ma'rifat yang di dunia khususnya itu istimewa? Ya, kalau orang mengenal surga akhirat itu kan cuma kenal dengan makhluk. Tapi kalau orang kenal dengan yang punya surga, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia mengenal Allah, mengenal zat yang sempurna. Lihat dalam kitab Waladiyah, Allah itu mempunyai sifat jami'ul kamalat wal khosais. Allah itu maha sempurna, maha sempurna. Tidak ada satu jengkal pun, satu celah pun kurang untuk Allah. Allah itu sempurna. Kita bandingkan, kita ringkas supaya tidak terlalu lama. Yang kurang bandingkan dengan yang sempurna, itu hebat yang mana? Hebat yang sempurna. Orang mengenal surga nanti di akhirat dan mengenal Allah, hebatan yang mana menurut tasawuf? Hebatan orang yang mengenal Allah. Karena apa? Allah itu zat yang maha sempurna. Jadi kenapa dalam tasawuf itu ma'rifat itu dikejar oleh semuanya? Orang semuanya ingin ma'rifat kepada Allah. Tapi gak boleh kita ibadah karena ma'rifat, gak boleh. Ibadah kita hanya karena Allah. Adapun kita diberi ma'rifat itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dibandingkan surga di akhirat nanti dengan surga ma'rifat yaitu mengenal Allah, itu lebih istimewa kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai jadi fitnah. Surga nanti di akhirat juga itu luar biasa, serba lengkap. Disediakan Allah bidadari, itu sungai air tawar, sungai arak, sungai madu. Tetapi catatan, surga adalah makhluk. Makhluk itu mempunyai sifat kurang. Sedangkan Allah, mengenal Allah, Allah itu maha sempurna. Yuk kita masuk ke bahasan hikmah yang ke-8. Nah, di sini dijelaskan
apabila Allah membukakan bagimu jalan untuk makrifat, alhamdulillah, maka jangan menghiraukan amalmu yang sedikit. Jadi jangan terlalu dilihat amal kita sedikit atau banyak. Sedikit menyebabkan makrifat kepada Allah itu luar biasa. Bahkan dalam keterangan, meskipun sedikit tapi kita mudawamah. Selanjutnya istiqomah. Afdalul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling utama dalam beramal, dalam ibadah, dalam taat, dalam takwa kepada Allah, meskipun sedikit di hadapan Allah, tapi bagaimana? Yang dawam, yang paling dawam, yang paling istiqomah. Apalagi yang banyak, ya istiqomah itu luar biasa. Nah itu seperti itu. Makanya di sini dijelaskan, nah kalau kita diberi makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala, nah di sini kita jangan sampai panik kebakaran jenggot. Nah, hei orang-orang, tahu gak saya makrifat kepada Allah? Jangan gitu. Justru kita ibadah kepada Allah, kita mudawamah, kita istiqomah, Allah memberi bonus yang sungguh luar biasa, sungguh istimewa. Apa? Makrifat. Justru kita harus mawas diri dan malu. Ibadah kita dipersembahkan kepada Allah itu tidak ada apa-apanya. Jadi antara ibadah kita dengan pemberian Allah itu bagaikan langit dan bumi. Ibadah kita itu tidak ada apa-apanya. Jadi artinya kita bisa makrifat itu pemberian Allah yang sungguh luar biasa. Ibadahnya kita pun itu adalah rezeki dari Allah. Dibandingkan pemberian Allah yang begitu luar biasa, ibadah kita yang kita rasakan sudah lama, maksimal, optimal, kalau dibandingkan dengan nikmat Allah, diantaranya yaitu nikmat makrifat, bahkan disebutnya itu adalah surga dunia yang luar biasa. Ibadah kita tidak ada apa-apanya. Jadi kita diberikan pelajaran berupa hikmah oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita harus mawas diri, harus tahu diri, ibadah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemberian Allah berupa surga dunia yang dicari oleh semua orang, yaitu apa? Makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita mudawamah, istiqomah dalam amal meskipun sedikit. Apalagi idealnya kita istiqomah dalam amal yang banyak untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan kita, cita-cita tertinggi kita apa? Al-wusulu ilallah, sampai kepada Allah. Saudaraku, kita simpulkan. Jadi kesimpulan bahwa kita terus amal, mudawamah, istiqomah, baik sedikit apalagi banyak, itu idealnya. Tapi kita mawas diri, tahu diri, amal kita yang kita rasakan sudah banyak, sudah hebat, sudah maksimal, sudah optimal, sudah habis-habisan, dibandingkan dengan pemberian Allah itu tidak ada apa-apanya. Kita harus mawas diri, kita harus tawadhu dengan tetap kita memaksimalkan antara ibadah zahir dan batin. Terus kelola hati kita, terus benahi jiwa kita sampai kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.